من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Berikutnya pembahasan yang keempat, aksaru as-suwaril Quran. Surah Al-Quran yang paling sedikit. Kata beliau, thalathu ayin li aqalliha simah. 3 ayat yang paling sedikitnya. Ini kan mayoritas orang kan pakai riwayat Asim ya. Ya riwayat Asim. Asim itu tidak menghitung bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Makanya wal asri itu 3 ayat. Kalau Asim. Sebab bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung. Jelas ya? Li ilafi dihitung berapa? 3 ayat oleh beliau. Sebab yang lain tidak masuk. Kemudian inna anzalna inna ataina itu 3. Idza jaa nasrullah dihitung 3 juga. Karena mereka tidak menghitung apa? Tidak menghitung bismillahirrahmanirrahim. Tapi di qiraat yang menghitung bismillahirrahmanirrahim itu tidak mungkin 3 ayat. Akan menjadi berapa? Paling sedikitnya 4 ayat. Di qiraat yang menghitung berapa? Menghitung bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis di sini ini berbicara terkait dengan qiraat yang tersedikit. 3 ayat. Ya. 3 ayat yang tersedikit di dalamnya. Baik. Berikutnya pembahasan yang ke berapa sekarang? Pembahasan yang ke 5. Ta'riful ayah. Al-muqaddimah tsalitsah. Ini definisi ayat. Kata beliau rahimahullah, wal ayatut ta'ifatul mafsulatu. Iya. Wal ayatu ta'ifatul mafsulatu min kalimatin minhu. Sampai situ ya, definisi ayat. Jadi kata beliau, ayat itu kalau di bahasanya As-Suyuti rahimahullah di kitab An-Nuqaya, beliau katakan ta'ifatun min kalimatil Quran mutamayyizatun bi fasl. Dia adalah satu ta'ifah, satu kelompok dari kalimat-kalimat Al-Quran itu terpisah dengan sebuah fasl, dengan sebuah pemisah. Terpisah dengan sebuah pemisah. Inilah yang dikatakan oleh penulis wal ayatu at-ta'ifatul mafsula. Mafsula artinya terfasal begitu. Min kalimatin minhu. At-ta'ifa min kalimatin minhu minal Al-Quran maksudnya. Baik. Jadi sekali lagi bahwa ayat itu ada 2 terkandung di dalamnya. Pertama ayat itu terdiri dari beberapa kalimat. Dan yang kedua dia terpisah dengan fasal. Iya, terpisah dengan fasal. Jadi ini 2 ya. Saya terangkan dulu terdiri dari beberapa kalimat. Beberapa kalimat ini maksudnya kebanyakan ayat seperti itu. Iya. Sebab ada sebagian ayat dia cuma mengandung 1 kalimat saja. Contohnya apa? Selain huruful muqatta. Contohnya Ar-Rahman. Ya kan cuma 1. Iya. Mudhammatan. Cuman 1. Itu cuma 1 kata. Nah, ini yang paling sedikit. Ada ya. Jadi kalau dipakai ini maka ini terkritik ya ucapan penulis. Berisi beberapa kalimat. Maksudnya beberapa kalimat itu kebanyakannya. Ayat itu 1 ayat biasanya kan beberapa kalimat ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu kan beberapa kalimat itu. Jelas ya? Qul huwallahu ahad. Nah, itu beberapa kalimat. Itu betul ayat. Kemudian dia mutamayyiza bi fasl. Dia ini terpisahkan dengan sebuah fasl. Iya. Apa itu fasl? Fasl itu adalah huruf yang terakhir yang berada di dalam ayat itu. Itu disebut fasl namanya. Iya. Disebut fasl. Baik. Ini istilah ya, saya mau terangkan istilah ya. Baik.
Misalnya kita baca ya. Qul huwallahu ahad. Jadi ayat itu terdiri dari beberapa kalimat. Qul huwallahu, qul huwa Allahu ahad. Qul itu disebut mabda. Ahad itu disebut maqta. Disebut apa? Maqta. Makanya sebagian ulama itu mendefinisikan ayat. Mereka tidak pakai definisi Asyuti. Tapi mereka katakan ayat itu jumlatun minas suwaril Qur'aniyah dati mabdain wa maqta. Dia adalah jumlah dari surah Al-Quran, bagian dari surah Al-Quran yang punya mabda dan punya maqta. Punya pembukaan dan punya penutupan. Nah, ini lebih cakep ya definisi ini. Sebab kalau misalnya ayat Ar-Rahman, Ar-Rahman itu mabda, dia juga maqta. Ar-Rahman. Jelas ya? Dia mabda, dia juga apa? Dia juga maqta. Mudahammatan sama. Dia mabda, dia juga maqta. Tapi biasanya kul huwallahu ahad, kul mabda, ahad apa? Maqta. Nah, itu yang disebut dengan ayat. Nah, baik, sekarang pembahasan yang ke-6. Al-farqu bainal maqta wal fasilah. Apa bedanya sekarang? Antum sudah paham? Apa bedanya al-maqta dan fasilah? Kalau maqta itu kalimat akhir. Ahadun, semuanya itu maqta. Tapi kalau fasilah itu huruf terakhir. Huruf terakhir. Ya, misalnya antum baca qul huwallahu ahad tadi ya. Jadi ahadun itu semuanya adalah apa? Maqta. Huruf dalnya itu disebut apa? Fasilah. Jadi dia terpisah oleh fasilah. Itulah yang menjadi fasilah. Nah, biasanya kita kalau ini ada nomor ayat disebut ya. Di tarkibnya itu fawasil namanya. Itu ada ilmunya tersendiri juga. Ilmu fawasilil Quran. Ada bidang dari ulumul Quran. Ada buku-bukunya juga itu. Ada buku-bukunya. Baik. Selesai ya. Terkait dengan pendahuluan yang keberapa ini? Yang ketiga.